Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berjudul Metode Seismik Pasif Gempa Gunung Api. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu Diani Lestari, saya sendiri Oktavia, dan rekan saya Swati. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Diani Lestari. Kepada Diani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Indonesia yang berada pada zona Ring of Fire memiliki banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu bisa mengalami erupsi. Untuk itu, jumlah populasi masyarakat yang padat dan banyaknya wisatawan menjadi sebuah permasalahan yang menyebabkan perlu dilakukannya pemantauan terhadap segala aktivitas gunung api untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan mitigasi kebencanaan. Metode seismik pasif merupakan metode yang dapat digunakan dalam pemantauan aktivitas gunung api dengan merekam getaran yang bersumber dari alam. Adanya magma dari bawah naik menuju ke permukaan gunung api menyebabkan retaknya hingga pecahnya batuan. Retakan atau pecahnya batuan menjadi sumber getaran atau gempa vulkanik. Nah, peningkatan gempa vulkanik akan menunjukkan aktivitas magma yang menandakan akan adanya erupsi. Dari data rekaman yang didapat dari metode seismik pasif, dilakukanlah analisis waveform, analisis spektral, dan penentuan hypocenter. Analisis waveform digunakan untuk mengetahui bentuk gelombang dan peaking gelombang. Nah, proses peaking ini bertujuan untuk menentukan waktu tiba gelombang primer serta gelombang sekunder pada stasiun gempa. Analisis spektral didasari oleh suatu parameter fisik yang berkaitan dengan fenomena geofisika, yaitu frekuensi, di mana frekuensi ini menjadi pusat informasi dalam analisis karakteristik sinyal seismik suatu gunung api. Kemudian, dalam penentuan sumber gempa, ada istilah epicenter dan hypocenter. Epicenter merupakan sumber gempa yang berlokasi di permukaan, sedangkan hypocenter merupakan sumber gempa yang berlokasi tegak lurus dengan epicenter ke arah dalam bumi. Next. Selanjutnya, Teh. Adapun review ini berisi informasi mengenai metode seismik pasif dalam pemantauan aktivitas gunung api dari berbagai sumber. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui aktivitas berbagai gunung api di Indonesia, khususnya mengenai gempa vulkanik. Next. Dalam menyusun review ini, kami menggunakan teknik studi pustaka dengan mencari literatur berupa jurnal sebagai data primer. Jurnal yang digunakan sebagai literatur merupakan naskah publikasi 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2022 yang memuat tema metode seismik pasif dalam pemantauan aktivitas gunung api khususnya gempa vulkanik. Next. Nah, dalam artikel review ini diambil beberapa gunung api sebagai acuan dalam metode seismik pasif, yaitu yang pertama ada Gunung Ijen, yang kedua Gunung Sinabung, yang ketiga Gunung Semeru, yang keempat Gunung Lewotobi dan Egon, dan yang kelima adalah Gunung Lokon. Next. Untuk Gunung Ijen, analisis yang dapat dilakukan yaitu analisis pola waveform, analisis spektral, dan juga penentuan hypocenter. Untuk Gunung Sinabung, analisis yang dilakukan yaitu analisis spektral dan juga penentuan hypocenter. Untuk Gunung Semeru, analisis yang dilakukan yaitu penentuan persebaran epicenter dan juga hypocenter. Untuk Gunung Lewotobi dan Egon, analisis yang dilakukan yaitu analisis spektral dan juga penentuan hypocenter. Next.
Kemudian untuk Gunung Lokon, dilakukan analisis spektral dan penentuan hipocenter. Nah, di Gunung Lokon ini terjadi gempa monokromatik dan juga gempa tektonik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Swati. Kepada Swati dipersilakan. Maaf Swati, suaranya. Satu, Gunung Ijen. Dari sebaran epicenter tampak bahwa posisi sumber vulkanik dalam FA dan vulkanik dangkal FB memusat di sekitar kawah dengan jarak berkisar 2 km dan dominan pada arah tenggara dan timur laut. Sedangkan dari pola distribusi posisi hipocenter pada kedalaman 2.000 sampai 6.000 meter di bawah kawah Ijen untuk gempa vulkanik dalam FA dan kedalaman 0 sampai 2.500 meter di bawah kawah Ijen untuk gempa vulkanik dangkal FB. Dapat dilihat di perkembangan migrasi magma yang merupakan salah satu penyebab terjadinya gempa vulkanik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan secara kontinu di Gunung Ijen, maka gempa vulkanik tipe A dan tipe B dan tremor vulkanik dapat dikenali dengan mudah dari waveform-nya. Waveform gempa yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan seleksi data. Analisis spektral gempa vulkanik tipe A menunjukkan secara umum kandungan frekuensi berkisar 3,4 Hz dan untuk gempa vulkanik tipe B berkisar 2,6 Hz. Next. 2. Gunung Sinabung. Dari hasil analisis karakteristik frekuensi Gunung Sinabung pada kedalaman di tiap lapisannya yaitu A. Ketinggian 2 sampai dengan 0 km di atas permukaan. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 0,79 Hz, KWR 1,19 Hz, SKM 1,89 Hz, MRD 1,06 Hz. B. Kedalaman 0 sampai dengan 2 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1,24 Hz, KWR 1,15 Hz, SKM 1,24 Hz, MRD 0,87 Hz. C. Kedalaman 2 sampai dengan 4 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan yang ada pada stasiun SKN 1,17 Hz, KWR 1,31 Hz, SKM 0,8 Hz, dan MRD 0,89 Hz. Next. Kedalaman 4 sampai dengan 6 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 0,78 Hz, KWR 1,23 Hz, SKM 1,16 Hz, dan MRD 1,04 Hz. E. Kedalaman 6 sampai dengan 8 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1,14 Hz, KWR 1,24 Hz, SKM 1,12 Hz, dan MRD 1,01 Hz. F. Kedalaman 8 sampai 10 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi yang dominan pada stasiun SKN 0,89 Hz, KWR 1,33 Hz, SKM 0,80 Hz, dan MRD 0,60 Hz. G. Kedalaman 10 sampai 12 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi pada yang dominan pada stasiun SKN adalah 1,2 Hz, KWR 1,18 Hz, SKM 2,1 Hz, dan MRD 0,67 Hz. Next. H. Kedalaman 12 sampai dengan 14 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi yang dominan pada stasiun SKN 1 Hz, KWR 1,38 Hz, SKM 2,18 Hz,
dan MRD 0,60 Hz. I kedalaman 14 sampai dengan 16 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN sama dengan 1,06 Hz, KWR 1,26 Hz, SKM 0,84 Hz, dan MRD 0,36 Hz. Pada Gunung Sinabung, persebaran hipocenter untuk gempa vulkanik Gunung Sinabung sangat terlihat adanya aktivitas desakan fluida dari bawah menuju permukaan sehingga menghasilkan retakan atau fracture. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afia. Persilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Swati. Saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya. Yang ketiga yaitu Gunung Semeru. Persebaran epicenter gempa vulkanik tipe A, gempa letusan tampak epicenter yang mendekati kawah aktif Jonggring, Seloko yang berada di sebelah stasiun Puncak. Sebaran epicenter tampak lebih dominan berada di sebelah tenggara, sedangkan persebaran hipocenter tampak bahwa gempa letusan hampir semuanya berpusat di kawah aktif Jonggring, Seloko. Yang selanjutnya yaitu Gunung Lewotobi dan Egon. Dari analisis secara temporal memperlihatkan bahwa frekuensi dominan yang terjadi untuk Gunung Lewotobi lebih banyak di bawah 4 Hz dan hanya beberapa yang berada di atas 10 Hz. Sedangkan Gunung Egon memiliki frekuensi dominan lebih banyak di atas 10 Hz. Pada Gunung Lewotobi, hasil penentuan hipocenter memperlihatkan bahwa gempa vulkanik terjadi di dalam badan gunung dan estimasi epicenter memperlihatkan bahwa gempa vulkanik lebih banyak terjadi pada Gunung Lewotobi laki-laki yang membentuk kelurusan ke arah timur laut dan barat daya. Sedangkan pada Gunung Egon dilakukan penentuan secara manual karena hanya memiliki 2 stasiun, yaitu HBGA dan ROTA. Yang kelima yaitu Gunung Lokon. Lokasi hipocenter dari Gunung Lokon yaitu yang kelima yaitu Gunung Lokon. Gunung Lokon ini terjadi 2 gempa, yaitu gempa monokromatik dan gempa tektonik. Dari lokasi hipocenter dari gempa monokromatik menunjukkan pada zona rekahan, sedangkan lokasi persebaran hipocenter dari gempa tektonik itu tidak diketahui. Gempa tektonik pada Gunung Lokon itu terdapat 9 gempa tektonik selama periode ini, yang berdurasi 60 sampai 470 detik. Sedangkan frekuensinya yaitu 1 sampai dengan 6 Hz. Pada bulan April, terdapat 2 gempa monokromatik dengan frekuensi 6 sampai dengan 4 Hz. Dan pada bulan Mei, terdapat 4 gempa monokromatik dengan frekuensi 2 sampai dengan 8,7 Hz. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf, selama pemaparan ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.